Did you hear? Speak! Nothing important. That is, I heard a good deal about a ring and a Dark Lord and something about the end of the world. Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kejadian yang bisa mengakhiri dunia. We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Di daftar ini kita akan melihat peristiwa bersejarah yang bisa berdampak buruk pada dunia dan penghuninya. Tapi untungnya enggak. Manakah dari kejadian ini yang menurut kamu paling mengejutkan? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Chernobyl, 1986. Jika bukan karena pemikiran cepat dan kepahlawanan yang luar biasa dari tim respons, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi dengan Chernobyl? Pada pagi hari tanggal 26 April 1986, sebuah reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak dan mengirimkan sejumlah besar radiasi yang terlempar ke atmosfer. The chain of disaster is now complete. Uni Soviet dan Eropa Timur terkena dampak radioaktif yang berbahaya, dan daerah sekitarnya menjadi tidak dapat dihuni. Kota-kota terdekat dievakuasi sepenuhnya, dan upaya besar-besaran yang melibatkan 1,5 juta orang dan pembersihan senilai $68 miliar segera diluncurkan. It's time to go. After 90 seconds, I will ring a bell. When you hear it, return immediately. Drop your shovels in the bin and proceed down the hallway for decontamination. Reaktornya saat ini tertutup di dalam Chernobyl New Safe Confinement, dan upaya pembersihan berlanjut hingga hari ini. Ini adalah salah satu kecelakaan kerja yang bisa mungkin mengakhiri dunia. Nomor 9, 4581 Asclepius, 1989. Banyak kejadian di tahun 80-an ingin membunuh kita. Sebuah asteroid yang dikenal sebagai 4581 Asclepius ditemukan oleh astronom Henry Holt dan Norman Thomas pada tanggal 31 Maret 1989. Spinning through the desolate vacuum of space, bigger than an aircraft carrier, and closing at 46,000 miles an hour. Mereka juga menemukan bahwa asteroid itu hampir menabrak kita. Lebih dari seminggu sebelumnya, Asclepius datang hanya dalam jarak 425.000 mil dari bumi. 1989, we escaped this grisly fate by 6 hours. Sayangnya, mendeteksi asteroid yang mendekat sangatlah sulit. Dan yang satu ini berhasil menyelinap oleh sistem pendeteksi akhir tahun 80-an. Dalam kata-kata Holt, pada skala kosmik, ini adalah panggilan yang dekat untuk kita semua. Jika Asclepius berhasil menabrak bumi, kerusakannya akan setara dengan bom atom 600 megaton. Sebagai gambaran, bom yang dijatuhkan di Hiroshima hanya melepaskan 15 kiloton energi. That's one Hiroshima-type blast every second for 50 days. Nomor 8, meledakan atmosfer, 1945. Semua orang putus asa untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan proyek Manhattan dan pembuatan bom atom. Now, gotta come down out of the clouds, gentlemen, and get into the business of winning a war. Ada beberapa masalah dengan ini. Untuk satu hal, beberapa perhitungan mengemukakan kenyataan yang mengerikan, bahwa bom itu benar-benar dapat membakar atmosfer dan menghancurkan kehidupan di bumi melalui sesuatu yang disebut runaway fusion. Setelah tes ulang dan penelitian lebih lanjut, membuktikan bahwa ini memang probabilitas yang sangat kecil, tapi ancamannya tetap ada. Dan bagian terburuk dari semuanya, nggak ada seorang pun kecuali para ilmuwan yang tahu tentang kemungkinan ini terjadi. Hey Oppenheimer! Oppenheimer! You ought to stop playing God, because you are not good at it and the position is taken. Mereka dan para pejabat militer menjalani tes ini dengan mengetahui bahwa sekecil apapun probabilitasnya, ada kemungkinan bom mereka dapat menghancurkan dunia. Nomor 7, Solar Flare, 2012. Dunia seharusnya berakhir pada tahun 2012. You sure it's tomorrow? Afraid so? Right at dawn, the entire planet gone. Mungkin ini yang mereka maksud. Pada bulan Juli tahun itu, matahari mengalami badai matahari yang sangat besar. Itu adalah badai paling kuat dalam lebih dari 1 abad. Dan itu memancarkan sesuatu yang disebut lontaran massa koronal, dikenal sebagai CME. Ini pada dasarnya adalah berkas plasma magnet yang sangat besar.
An average CME travels at about 1 million miles per hour and weighs around 2 trillion tons. Matahari menembakkan CME ini langsung ke orbit bumi pada 23 Juli 2012. Tapi bumi beruntung telah melewati area ruang itu hanya 1 minggu sebelumnya. Jika bumi terkena, kita akan mengalami kegelapan yang dahsyat dan dikirim kembali ke abad kegelapan. If we have a really big one, you can have very strong aurora, but then it can affect satellites and power grids. Menurut penelitian, itu akan memakan waktu bertahun-tahun dan sekitar $2 triliun untuk memperbaiki kerusakannya. Nomor 6, Komet Bonilla, 1883. Pada 12 Agustus 1883, astronom Meksiko Jose Bonilla melihat sesuatu yang aneh saat mengamati matahari. Menurutnya, ratusan objek gelap mulai melintasi di depan bintang, dan dia berhasil mengambil beberapa foto itu. Sayangnya, benda-benda misterius ini diabaikan oleh komunitas astronomi karena mereka mengira itu burung saja. I to understand correctly that after all of the information you've received today, the decision you're making is to sit tight and assess. Tapi untungnya ada kabar baik untuk kita. Pada tahun 2011, National Autonomous University of Mexico berteori bahwa benda-benda itu mungkin pecahan dari komet. The hell is that? Mereka memperkirakan bahwa lebih dari 3.000 fragmen melewati bumi selama 2 hari. Beberapa di antaranya hanya berjarak 400 mil saja. Astronom Hector Manterola berteori bahwa jika fragmen-fragmen ini menabrak bumi, itu akan mengakibatkan peristiwa tingkat kepunahan. Dan mereka mengira itu hanya burung saja. Nomor 5, Meteor Chicxulub, 66 juta sebelum Masehi. Asteroid ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dinosaurus. Jika kita berada di bumi saat itu akan dengan mudah memusnahkan kita juga. 90 minutes after impact, the temperature on the ground in Mongolia peaks at 150 degrees Celsius. Seperti semua orang tahu, sebuah asteroid menabrak bumi 66 juta tahun yang lalu dan memusnahkan dinosaurus. Asteroid besar menghantam Meksiko modern dengan kekuatan lebih dari 900 miliar bom atom. Ya, benar, 900 miliar. Dampaknya mengubah iklim bumi dan musim dingin nuklir yang dihasilkan menyebabkan 3/4 dari semua kehidupan punah. The plants starved of sunlight would have died. The largest animals ran out of food remarkably quickly. The creatures that scavenged them eventually, they had nothing to feed on either. Ini membuktikan sifat lemahnya kehidupan. Setiap saat, asteroid raksasa dapat menghancurkan kita dengan kekuatan 900 miliar Hiroshima. Run! Nomor 4, Windscale Fire, 1957. Bencana Windscale adalah Chernobylnya versi Inggris. Pada 10 Oktober 1957, kebakaran terjadi di fasilitas Windscale Inggris, melepaskan sejumlah radioaktif ke atmosfer. There was a high reading, the meter reading went right up to the top, and this was quite alarming, and we came back into the house. Apinya menyala selama 3 hari penuh dan menyebarkan sejumlah besar yodium-131 yang menyebabkan kanker ke seluruh Inggris. Seperti Chernobyl, peristiwa ini secara signifikan ditutup-tutupi oleh pemerintah Inggris. But Harold Macmillan told them full disclosure would harm the exchange of nuclear information with America. It was a political judgment, and after all, who was I to argue with the Prime Minister on a political judgment? Pemerintah memang tidak pernah berubah. Windscale dianggap sebagai bencana nuklir terburuk dalam sejarah pada saat itu dan secara langsung menyebabkan ratusan kematian akibat kanker. It was so startling that there are all these people with leukemia that we began to think about the plant. Untungnya, api dapat dipadamkan sebelum menyebarkan radioaktif yang lebih berbahaya ke seluruh atmosfer. Nomor 3, The Cuban Missile Crisis, 1962. Oktober 1962 adalah yang paling dekat bahwa dunia pernah datang ke perang nuklir. Rudal balistik ditemukan di seluruh dunia dengan Amerika menempatkan beberapa di Turki dan Italia. Sebagai pembalasan, Uni Soviet mengarahkan rudal ke Amerika dari Kuba. Kedua negara mengantisipasi perang nuklir. Dan Presiden Kennedy terpaksa membentuk Komite Eksekutif Dewan Keamanan Nasional.
In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger. Mereka menyarankan Kennedy untuk menyerang Kuba dan memulai perang. Tapi dia memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih diplomatis. Dia mengkarantina Kuba dan menuntut agar rudal nuklirnya dibongkar. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Setelah beberapa negosiasi yang tegang, Amerika dan Uni Soviet mencapai kesepakatan di mana masing-masing negara akan membongkar misil mereka sendiri. The Soviet government has ordered the dismantling of weapons in Cuba, as well as their crating and return to the Soviet Union. Dengan memutuskan untuk tidak menyerang Kuba, Kennedy pada dasarnya menyelamatkan dunia. Nomor 2, insiden alarm palsu nuklir Soviet, 1983. Jika ada satu orang yang kita berutang pada dunia, itu adalah Stanislav Petrov. Insiden alarm palsu yang terkenal terjadi pada 26 September 1983. Sistem peringatan dini Angkatan Pertahanan Udara Soviet diaktifkan. Menunjukkan bahwa 5 rudal Amerika menuju ke Uni Soviet. The siren sounded very loudly, and I just sat there for a few seconds, staring at the screen with the word launch displayed in bold red letters. Petrov mencurigai alarm palsu, tapi dia harus membuat keputusan, memberitahu komando tinggi dan meluncurkan serangan balasan, atau mengabaikan perintahnya. Tidak melakukan apapun dan berharap instingnya benar. Fakta bahwa kita masih di sini memberitahu kita apa yang dia lakukan. And then I made my decision. I would not trust the computer. I picked up the telephone handset, spoke to my superiors, and reported that the alarm was false. Ternyata sistem peringatan tidak berfungsi dan secara keliru menampilkan rudal Amerika yang sebenarnya nggak ada. Pada dasarnya, perang nuklir dicegah oleh satu orang dengan saraf baja dewa. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Komet Hyakutake, 1996. Komet besar pada 1996, dia mati di seluruh dunia. Dan cahaya hijau kebiruannya dapat dengan mudah dilihat dengan mata telanjang. Itu karena itu sangat dekat dengan bumi. Sangat dekat sehingga hampir memusnahkan kita semua. Sweet Mother of God. Komet itu secara resmi ditemukan pada 31 Januari dan dapat dilihat dengan mata telanjang pada Maret. Been seen in these parts for roughly 18,000 years. This week, a speeding luminous comet promises to light up the northern sky again. Dalam hal jarak bumi, komet itu tidak berada di dekat kita, melewati sekitar 9 juta mil jauhnya. Sebagai perbandingan, bulan hanya berjarak sekitar 240.000 mil. Tapi pada skala kosmik, ini praktis berada di sebelahnya. Faktanya, itu adalah salah satu komet terdekat yang melewati bumi dalam lebih dari 200 tahun. You guys discovered a comet? That's so dope. I have a tattoo of a shooting star on my back. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.